Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Muhammad Kamil dengan NIM 84412300088. Pada praktikum ekonometrika kali ini, saya akan menganalisis sebuah studi kasus fungsi produksi COP12 dengan menggunakan SPSS. Oke, langsung saja. Jadi, fungsi produksi COP12 adalah salah satu bentuk fungsi produksi yang paling umum digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara output dan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Nah, di bawah ini adalah persamaannya. Jadi, Q itu adalah output atau hasil produksi, A itu adalah faktor efisiensi teknologi atau konstanta, L itu adalah input tenaga kerja, K itu adalah input modal, alfa dan beta itu adalah elastisitas output terhadap tenaga kerja atau terhadap modal. Nah, jadi ini adalah contoh kasusnya. Jadi seseorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Jadi terdapat 4 variabel independen, yaitu luas lahan sebagai X1, benih sebagai X2, pupuk sebagai X3, dan tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel dependennya itu merupakan produksi padi, yaitu Y. Dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat adalah sebagai berikut. Yang ini. Oke, langsung saja kita analisis menggunakan SPSS. Jadi pertama-tama kita harus punya datanya. Di sini saya sudah ada di Excel. Jadi langsung saja kita copy datanya yang angkanya saja. Kita copy, kita paste di data view di SPSS-nya. Oke, lanjut kita ke variable view-nya. Di sini kita akan mengganti nama, terus label, dan juga measure-nya. Oke, untuk pertama itu Y, X1, sesuai dengan data yang tadi di Excel, X2. Nah, labelnya juga untuk Y itu berarti produksi padi. X1-nya itu luas lahan. X2-nya itu benih. X3 itu pupuk. X4 itu tenaga kerja. Nah, untuk measure-nya kita ubah ke scale semua. Selanjutnya kita ke transform, ke menu ini. Lalu kita pilih convert variable, yang ini. Nah, kita tuliskan dulu di sini yaitu ln y. Lalu kita ke function group, kita pilih yang all. Di situ kita ke function and special variable, kita cari yang ln. Yang ini ya. Oke, langsung saja. Kita ke numeric expression, kita tuliskan ln, buka kurung. Dalam buka kurungnya ini kita masukin Y-nya, produksi padi. Lalu kita klik OK. Oke, di sini kita balik lagi ke SPSS-nya. Balik lagi ke transform, kita buka convert variable. Di sini kita tuliskan X1. Di sini masih sama, di function grupnya itu masih all, dan di function and special variable masih ln. Dan di dalam kurung sini kita ubah menjadi luas lahan ya, X1. Oke, kita klik OK. Begitu terus sampai nanti di X2, X3, X4.
Oke, setelah semuanya sudah di convert variabel, kita masukkan ln-nya. Lalu kita di sini terdapat nama ya, lng, lnx1, x2, x3, x4. Dan di sini kita ubah labelnya. Kita tuliskan sesuai dengan variabelnya yang tadi. Sini kita tuliskan dengan huruf besar saja. Nah, setelah sudah diberi label, kita masuk ke menu Analyze, terus ke Regression, itu kita pilih Linear. Nah, untuk yang variable dependent-nya itu kita masukkan lng-nya, terus untuk variable independent-nya itu kita masukkan lnx1 sampai lnx4. Nah, di statistik kita beri checklist di Durbin Watson, continue. Setelah itu kita klik OK. Maka hasil atau output dari hitungan SPSS-nya akan terlihat. Nah, kalau gitu kita langsung ke interpretasinya saja. Untuk interpretasi variabel enter atau remove-nya itu, semua variabel independen dari luas lahan sampai tenaga kerja itu berhasil dimasukkan ke dalam model regresi. Lalu juga tidak terdapat variabel yang dieliminasi dari model. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria untuk dianalisis. Seluruh input dianggap berpengaruh terhadap produksi padi sawah dan digunakan dalam analisis regresi secara keseluruhan. Untuk interpretasi model sumarinya itu, nilai R-nya itu sebesar 0,955, yang mana menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara seluruh variabel input dengan produksi padi sawah. Nilai R square-nya itu sebesar 0,912, berarti model ini mampu menjelaskan 91,2% variasi produksi, sementara 8,8%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Untuk adjust R square-nya itu sebesar 0,8998, menunjukkan kekuatan model tetap stabil meski disesuaikan, dan nilai standar error of the estimate sebesar 0,16503, yang mana menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Lalu untuk tabel ANOVA-nya, jadi uji ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar 64,674 dengan signifikansi 0,00 yang jauh lebih kecil daripada 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel input secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sawah. Nah, model regresi COP12 yang digunakan terbukti layak secara statistik untuk menjelaskan hubungan antara input dan output produksi. Lalu interpretasi koefisien. Jadi nilai konstantanya sebesar 0,75, tidak signifikan sehingga tidak memberi pengaruh berarti saat seluruh input bernilai 0. Luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi dan menjadi satu-satunya variabel input yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Lalu untuk benih, pupuk, tenaga kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi, bahkan pupuk menunjukkan koefisien negatif yang mengindikasikan potensi inefisiensi. Lalu untuk return to scale-nya itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh koefisien elastisitas, input 0,57 ditambah 0,67 dikurang 0,011 ditambah 0,025 sama dengan
0,398. Karena total elastisitas kurang dari 1, maka model menunjukkan decreasing to return to scale. Artinya, peningkatan seluruh input secara proporsional hanya akan meningkatkan output dalam jumlah yang lebih kecil, hingga efisiensi produksi menurun pada skala besar. Lalu untuk persamaan COP12-nya, di sini dapat dilihat dengan konstanta 0,75 yang tidak signifikan secara statistik. Untuk koefisien luas lahan sebesar 0,57 signifikan dan menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi produksi padi. Untuk koefisien X2 sampai X4 tidak signifikan, bahkan pupuk menunjukkan pengaruh negatif terhadap produksi. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat caranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.